Selamat datang kembali lagi di my channel Sejak Talun. Oke, kali ini kita akan bikin video cara membuat dayok pinatur. Nah, berbicara dengan dayok pinatur dalam suku Simalungun, dalam jalan adat dan budaya ini, orang Simalungun, suku Simalungun tidak pernah terlepas namanya dayok pinatur. Oke, jadi dalam proses pembuatan dayok pinatur, harus pemilihan ayamnya harus menggunakan ayam kampung yang terpilih, bisa dikatakan jenggernya harus bagus, menggunakan ayam merah dan ayam putih. Nah, jadi pembuatan dayok pinatur, ayam putih biasanya digunakan dengan cara masak nai lomang, dan ayam merah biasanya digunakan masak dengan cara dipanggang. Oke, kita langsung aja. Namanya dayok pinatur, cara pemotongannya tidak boleh sembarangan, tidak bisa digunakan cara memotong seperti sayur yang biasanya. Oke, kita langsung cara pemotongannya, karena setelah dipotong bakalan disusun, makanya disebut dayok pinatur. Oke, kita langsung aja cara pemotongannya. Jadi bagian pemotongan di sini kita harus berhati-hati, tidak boleh patah guys. Jadi bagian sini nanti saya jelaskan, ini namanya tukot dalam bahasa Simalungun. Dan semua ini memiliki arti.
guys, bisa kita lihat ini bagi dua di satu. Jadi sudah bisa dilihat bagian utamanya adalah ini perlu digunakan. Jadi cara penyusunannya nanti ini contoh aja seperti ini. Ini namanya itu kot bulu borgo di penyusunannya. Boleh kembali ke sini. Jadi seperti ini. Oke, kita langsung aja lanjut cara pemasakannya. Karena kan ini tadi saya buat ayam putih, jadi masakannya masak lemang, masak kelapa. Oke, kita lanjut. Tapi cara pembuatan bumbunya saya menggunakan dengan cara ini, tidak menggunakan mesin blender karena sangat tidak enak, dan kelapa yang diparut nanti kita menggunakan seperti alat yang biasa, bukan tidak menggunakan dengan mesin karena rasanya tidak enak. Oh, satu lagi lupa guys, ini namanya doke bagas. Ini bisa jadi taruh di sini. Tapi ini doke bagas belum bersihin. Oke, kita lanjut aja seperti apa nanti pembuatannya. Jadi dari bahan utama ini nanti kita potong-potong saja supaya rasanya kelapa semakin enak. Ini nanti kita bersihin.
Jadi ini adalah tadi bagian dada yang pengambilan namanya tukot, dan ini namanya leher. Tadi udah diambil sebagian. Jadi yang diambil tadi untuk proses penyusunan endokinator. Jadi ini tidak perlu berguna dalam penyusunan. Jadi ini kita potong-potong aja sampai halus supaya nanti bisa diaduk sama kelapa supaya rasanya lebih bagus. Oke, jadi dikatakan Dayok lemang, biasanya pemasakan ini menggunakan bambu lemang. Jadi sekarang udah agak mulai susah mencari pengambilan bambu lemang, kita menggunakan balanga ataupun disebut kuali. Oke, walaupun dimasak di dalam kuali bukan berarti namanya Dayok balanga, tapi tetap namanya juga tetap dinamakan Dayok lemang. Oke, kita langsung aja. Bumbunya kelapa parut, ini bumbu, lawas, kulit kuas, sangge-sangge, serai, kunyit, bawang merah. Oke, jadi ini tadi saya mengatakan tidak menggunakan bawang putih, ini saya gunakan sedikit saja. Jadi kalau terlalu banyak nanti baunya aneh. Dan terus kita gunakan cabai secukupnya. Dan saya menggunakan lada supaya aroma dan rasa lebih cas. Oke, ini tadi bagian badan ayam yang tidak perlu masuk bagian penyusunan Dayok nanti. Oke, kita masukkan air dulu sedikit, kita aduk. Jadi habis itu nanti ketika udah masak kita masukkan garam aja. Kita masukkan garam belakangan aja, gak usah perlu buru-buru seperti sekarang. Garam nanti kita buat secukupnya. Nah, oke, ini adalah ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Ini adalah bagian-bagian yang bakalan nanti disusun menjadi Dayok binatur. Ini tadi udah dicuci bersih. Oke, kita langsung aja. Ini bakalan kita masak. Setelah masak baru nanti kita susun menjadi Dayok binatur. Oke, kita masak guys. Sekarang kita susun. Saya bikin kelapa-kelapanya dulu guys di bawah.
Oke, sekarang kita mulai menyusun. Jadi semua bagian potongan ini adalah semua mempunyai nama. Ini tadi bagian dada, kami sebut namanya, orang Simalungun sebut namanya ini cukot. Dan ini kepala, sebut namanya ulu. Di dari bagian badan disebut namanya tangguru. Ini ekor, namanya tupak. Ini tadi bagian leher disebut kami namanya borgok. Ini adalah paha, kami sebut namanya tulan pernamur. Sorry guys, namanya tulan bolon. Tulan bolon itu namanya kaki, otomatis wajib 2, tidak mungkin 1. Jadi untuk pemasangannya itu penyusunannya tidak boleh bergantian kakinya. Namanya tadi tulan bolon, ini namanya tulan pernamur. Ini ceker, namanya kais-kais. Ini bagian sayap, namanya abong. Dan ini adalah haji, namanya doke bagas, kita taruh di tengah. Dan satu lagi, namanya pun makhluk hidup, badannya harus lengkap, kita menggunakan darah. Jadi di bagian anggota tubuh Dayok tidak ada yang ketinggalan. Nah, jadi Anda sudah saksikan seperti apa penyusunan Dayok Binatur Nailomang. Oke, ini namanya Dayok Binatur Nailomang yang tidak terlepas dengan budaya suku Simalungun. Oke, jadi bagi Anda yang ngerti dengan makna dan arti Dayok Binatur ini, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa ikuti terus video-video kita hanya di Si Ranjak Talun. Oke, sekian dan terima kasih video untuk pembuatan Dayok Binatur.